Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi layran minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Para pemirsa streaming Zawiyah dan para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, dan mari kita berdoa bersama agar supaya kita diberi kesempatan oleh Allah umur kita sampai dengan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan inilah Allah memberi kesempatan besar kepada kita untuk menggali tambang amal yang sangat banyak dan sangat besar untuk mengimbangi banyaknya dosa yang kita lakukan setiap hari. Dan Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya membuka pintu rahmatnya untuk umat Islam secara khusus dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, bagaimana ya kalau cerita Nabi sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj, ini sudah jelas dibahas di mana-mana, termasuk juga rincian-rinciannya bagaimana Allah menunjukkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesarannya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, oleh-oleh ya yang sangat penting dari Isra dan Mi'raj tersebut adalah ibadah yang menjadi penghubung langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah salat ini yang menjadi oleh-oleh terbesar bagi umatnya, harus menghadap kepada Allah dalam satu medan yang dikenal dengan alamul lahud, ya, alam tertinggi dari hakikat Muhammadiyah. Kemudian disitulah terjadi dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, dan disitu juga Allah memberi perintah kepada Nabi sholat 50 waktu, yang akhirnya setelah dikorting melalui pertemuan bolak-balik antara hambanya dan Khaliknya, maka akhirnya adalah sholat menjadi 5 waktu saja. Hadirin para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah, dalam tafsir Ruhul Bayan dan juga beberapa tafsir yang lain, ada kalimat as-salatu mi'rajul mu'min. Ya, salat adalah sarana mi'raj bagi orang-orang beriman. Kemudian ya kalau kita cari apa lafal sorehnya hadis ini di kitab-kitab hadis, mungkin kita kesulitan. Karena apa? Ya yang ada dalam kitab hadis itu juga hadis-hadis terpilih dari para ahli hadis yang hafal hadis ratusan ribu, akan tetapi dipilih hanya ya seperti kurang lebih 5.000, 7.000 hadis dan sebagainya dalam satu kitab. Kemudian terus sisanya kemana? Itulah jadi banyak aslinya hadis-hadis Nabi yang tidak tertulis dalam kitab-kitab hadis. Dan kenapa? Dengan pertimbangan dia riwayatnya yang ada sebagaimana dalam ilmu hadis, ya ada hadis yang sahih, mursal dan macam-macam. Ya, kemudian
dari pertimbangan ahli tersebut ditulislah hadis yang sangat jelas, kemudian kesahihannya dan lain sebagainya. Walaupun juga di situ juga ada yang masih menilai lagi dengan dhaif dan macam-macam. Akan tetapi yang penting bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu. Di antara hadis yang tidak jarang tertulis di kitab hadis tersebut adalah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah sarana mi'raj. Ya. Mi'raj ini ya naiknya seorang hamba dari alam hissi, dari alam dohir ke alam batin, ke alamul malakut. Sebagaimana Nabi ya untuk menerima sholat, untuk ke ibadah sholat dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus mi'raj dari bumi alamul mulki ke alamul malakut, alamnya para malaikat. Dari alamul malakut ke alamul jabarut sampai ke alamul lahud. Disitulah Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, di antara rahasia sholat itu adalah sarana untuk berdialog langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 5 waktu yang Allah pilih. Karena masing-masing waktu ini juga punya rahasia tersendiri. Oleh karena itu umat Islam ya tinggal menikmati buah dari perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari Isra dan Mi'rajnya. Yang mana ya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar tantangannya. Karena pada saat itu iman umat Islam masih sangat-sangat memprihatinkan, karena baru Islam diperkenalkan di daerah ya di Jazirah Arab yang pada saat itu penduduknya nomaden. Ya. Jadi penduduknya ya nomaden, pindah-pindah. Termasuk juga ya kondisi alamnya dan juga kemasyarakatannya ya benar-benar primitif. Sehingga kalau kita lihat bagaimana rumah-rumah pada zaman itu, rumah batu dan sebagainya, ya. Dan ini menunjukkan kondisi masyarakat yang sangat-sangat ya primitif lah dibanding saat kita saat ini. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perjalanan yang amat sangat super singkat. Bayangkan ya perjalanan yang kalau ditempuh dengan perjalanan darat pada zaman itu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1,5 bulan. Sehingga kalau dengan pulangnya 3 bulan. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, Nabi dalam Isra-nya plus Mi'rajnya ketika kembali ke tempat beliau berangkat, yaitu Hijri Ismail, tempat beliau duduk masih hangat. Artinya ya perjalanan itu berlangsung sangat singkat, sehingga terjadilah banyak pendapat dari hadis-hadis yang ada, hingga umat Islam terbagi dengan banyak keyakinan tentang Isra dan Mi'raj ini. Para pemirsa rahimakumullah, lepas dari hiruk pikuk antara keyakinan satu dengan yang lain, yang kita bahas sekarang solat yang merupakan hasilnya perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj tersebut dinyatakan sebagai alat mi'rajnya orang beriman. Jadi ingat, bukan mi'rajnya orang muslim. Karena predikat martabat manusia, makom manusia, ini ada 3: muslim, mukmin, muhsin. Ya, Islam, iman, ihsan. Jadi orang yang mukmin pasti muslim, pasti Islam.
Tapi orang yang Islam, Muslim, belum tentu sampai martabatnya atau makomnya ke makom mukmin, orang-orang yang benar-benar beriman. Sebagaimana kita ketahui, orang Muslim makomnya, dalam makom Muslim ada 3 manzilah, ada 3 level: at-taubah, istiqomah, at-taqwa. Adapun makom bagi orang beriman atau makomul mukmin, yaitu yang pertama paling bawahnya adalah ikhlas. Di atasnya ikhlas as-siddiq, puncaknya at-tuma'ninah. Ini kalau kita bicara, kalau kita hitam putih lah bicaranya, kalau Muslim ini umat Islam kebanyakan, tapi mukmin ini untuk mereka yang mendapat martabat kewalian. Kenapa? Ya di hatinya sudah benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah sudah benar. Hatinya sudah ikhlas. Apa? Terbebas dari semua anasir selain Allah. La ilaha. Tidak ada yang disembah. Secara hakikat, tidak ada yang dicari ridhonya. Tidak ada yang dicari ampunannya. Tidak ada yang dicari kasih sayangnya, tidak ada, semua ditiadakan kecuali Allah. Nah inilah ikhlas, sehingga di hati orang ikhlas tidak ada sifat riya, tidak ada sifat sum'ah, tidak ada sifat ta'ajjub, tidak ada takabbur, dan juga tidak ada sifat-sifat yang menjadi penyakit hati lainnya. Sifat ta'assub, sifat intinya semua penyakit hati. Hasud, ya, iri, dengki tidak ada. Kenapa? Hatinya sudah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu hatinya sudah bersih dari selain Allah, ya, karena tidak ada sifat riya, sehingga ibadahnya sendirian maupun bersama orang banyak sama saja. Sendirian membaca surahnya dibaca tartil panjang, ya. Ketika bersama orang lain pun kayak gitu. Lah orang yang belum sampai dengan ikhlas, ya, beribadah karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, ria'an nas, maka ketika sholat bersama orang lain, dia akan membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang bagus, tartil, kemudian dengan lagu-lagu yang ya sangat, ya, lagu-lagu yang enak didengar. Kemudian juga ketika membaca ayat-ayat Quran dari surah-surah, mereka biasanya akan memilih surah yang panjang dengan bacaan yang bagus pula, sehingga ya orang yang jadi makmumnya khususnya akan senang jadi makmumnya, apalagi memang suaranya bagus. Nah, jadi kalau belum sampai dengan mukmin, di hatinya ada perasaan bangga dengan bacaannya. Kemudian dengan bacaannya itu dia berusaha memikat hati orang biar senang dengan dia dan menjadi muridnya atau menjadi makmumnya. Ketika makmumnya banyak, maka merasa dia sudah ya qabul dan merasa senang. Kalau makmumnya banyak, kalau sedikit dia langsung hilang gairahnya. Kenapa? Belum ikhlas. Jadi, sholatnya masih memandang orang lain biar terlihat orang, itu riya. Kemudian juga naik ke yang lebih bahaya, sum'ah, biar terkenal. Sehingga kalau dia ceramah, kalau dia baca Quran kalau seperti sekarang di shot kayak begini, maka ketika melihat jumlah orang yang melihat banyak, senanglah dia, tambah semangat. Tapi kalau sedikit hilang semangatnya. Kenapa? Belum karena Allah, belum ikhlas lillah. Dan yang lain, ya, banyak bagaimana orang ini belum ikhlas itu.
Sehingga sholatnya orang yang belum ikhlas, ini belum karena Allah. Walaupun zahirnya sudah benar. Jadi sudah istiqomah dan ya dilaksanakan dengan penuh ketakwaan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan balasan akhirat dan lain sebagainya. Akan tetapi belum masuk ke kategori ikhlas. Karena orang yang sudah masuk pada kategori ikhlas, ya ibadahnya bukan hanya untuk dunia, bahkan bukan hanya untuk akhirat, bahkan tidak untuk masuk surga dan tidak takut neraka. Apa? Semata-mata lillah. Tidak ada yang lain selain Allah. Neraka tidak dipikir, surga tidak dipikir. Apapun yang ada di pikirannya satu, sholat, melaksanakan perintah Allah dengan cara meniru orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai uswah, yaitu Rasulullah SAW. Tujuannya tidak lain, ya, menyembah dan ingin mendapatkan ampunan, ridha dari Allah serta mahabbahnya. Itulah orang yang ikhlas. Ya, ini level terbawah dalam makom mukmin. Ya. Level di atasnya adalah as-siddiq, yaitu keyakinan yang sudah tidak bisa diragukan lagi, yang sudah benar-benar keyakin kepada Allah dan semua yang Allah wajibkan dan larang bagi kita. Dia laksanakan dengan penuh keyakinan. Dan puncaknya orang yang mencapai ketenangan jiwa, mutmainnah. Jadi orang yang dari orang-orang mukmin ini, ya dari level paling bawah ikhlas, kemudian as-siddiq, at-tuma'ninah, mereka inilah yang dalam sholatnya sama dengan mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di sisi Allah itulah nikmat yang tidak bisa diganti dengan surga dan jauh dari neraka. Tapi bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, kedekatan berdialog langsung dengan Allah dalam ibadahnya, inilah nikmat yang luar biasa yang mereka idam-idamkan. Sehingga orang yang sampai dengan kondisi ini, ya dalam ibadahnya termasuk dalam sujud dan rukuknya adalah sebuah kenikmatan berada di hadrah. Kenapa? Sujud adalah kondisi terdekatnya hamba dengan Allah, dan oleh Nabi dianjurkan kita banyak berdoa dalam sujud. Jadi para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, salat adalah mi'raj bagi orang mukmin. Ya, salat adalah mi'raj bagi orang mukmin. Kemudian para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, ya, dengan adanya seorang mukmin yang mi'raj dalam salatnya, maka dia mendapatkan nikmat khusus dari Allah yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu nikmat khusus orang-orang beriman. Ya, kata mukmin, orang beriman dalam tanda kutip, karena juga ya kita ya seperti para khotib, wahai orang-orang beriman. Ya, di sini adalah iman sifatnya umum. Apa? Orang yang sudah Islam punya keimanan, akan tetapi keimanannya dalam taraf masih dipertanyakan. Kenapa? Ya, di hati orang muslim masih ada selain Allah, sehingga tidak jarang mereka ya tergiur dengan sesuatu selain Allah, tergiur dengan sesuatu pemberian dari makhluk, sehingga ya dari kelas kecil, contohnya dalam pemilu saat ini, ada orang siap mengganti keyakinannya
dalam memilih pemimpin ketika disodori amplop 100.000, 200.000 sudah diterima, sudah belok sudah dilupakan komitmen untuk memilih pemimpin yang baik sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi walaupun tidak benar agamanya, tidak jelas bagaimana, yang penting ada duitnya dipilih. Ini kelasnya orang-orang yang masyarakat umum. Kemudian padahal dia harus sadar bahwa ya pilihan itu nanti pengaruhnya minimal 5 tahun. Ya kita sebagai muslim, saya sebagai warga Jakarta, bisa dilihat ini bukan urusan kita, bukan ngomong sara dan lain sebagainya. Ini kita merasakan beda pemimpin di mana sebelumnya yang menjadi gubernur di Jakarta muslim semua. Ya termasuk Pak Fauzi Bowo terakhir. Kemudian ya setelah itu dimenangkan oleh Jokowi yang punya wakil Ahok. Kemudian kita dituduh-tuduh anti kebenekaan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ini mulai dulu sudah menghargai orang lain, tapi selalu di framing seakan-akan umat Islam ini anti kebenekaan, anti orang asing, anti orang yang beragama lain dan sebagainya. Ya, terbukti ketika zamannya Ahok, kita lihat ya, ini fakta. Di mana anak SD aja, salah satu fakta, anak SD, SMP, ketika hari Jumat ini seragamnya adalah seragam pakai celana dan baju koko. Yang mana ya selesai sekolah dianjurkan anak-anak tersebut langsung ke masjid dengan pakaian sekolahnya, tidak perlu rawat-rawat pulang lagi, apalagi jauh dari rumah. Langsung sholat Jumat. Jadi dididik untuk seperti itu. Nah, sejak zaman Ahok ini dihapus. Ya termasuk juga anak-anak SD yang berjilbab, terutama minimal hari Jumat, SD SMP, ya giliran zaman Ahok malah dibilang ya jilbab itu laksana serbet. Ya. Jadi banyak penghinaan secara langsung dari mulut dia. Dan ya ini bisa jadi kita bukan adu domba. Ya, silakan dilihat di YouTube zaman ketika dia berkuasa. Itu. Jadi itulah yang lucu, ya, yang sangat ini muntang-manting ngajak milih dia adalah orang Islam dan tokoh Islam. Ya perlu kita tidak usah kenyataan, ya kenyataan. Yang sampai marah-marah macam-macam, termasuk nulis ya, bagaimana memilih pemimpin yang tidak orang Islam, tidak harus memilih pemimpin yang beragama Islam. Ada bukunya, jadi ada bukti kenyataannya. Nusron Wahid diantaranya dan teman-temannya menulis itu. Ya padahal dia katanya ya tokoh Muslim. Tapi ya itulah menjual umatnya demi kepentingan rupiah-rupiah. Ya sampai proyek menjaga gereja dan lain sebagainya. Nah inilah. Jika seperti itu walaupun sudah pinter Quran, hafal hadis, tapi dia baru muslim, belum sampai pada predikat mukmin. Kemudian ya muslimnya pun level at-taubah, istiqomah, sudah takwa. Para pemirsa rahimakumullah. Jadi itulah adapun solat dinyatakan mi'raj bagi orang-orang mukmin, artinya
Mereka yang sudah mencapai level mukmin, minimal level mukmin itu terbawahnya adalah ikhlas, as-siddiq dan at-tumanina. Ketika mencapai mukmin, maka seorang hamba ketika sholat fokus, artinya khusyuk. Ya. Benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat kehusuannya ini macam-macam. Yang ikhlas, artinya tingkat kehusuannya sudah mulai ada dan tidak terpengaruh dengan keadaan. Jadi makmumnya banyak atau sedikit sama aja. Sholat sendirian maupun sholat dengan orang lain sama sholatnya. Tumakninahnya, bacaannya, kalau sudah ikhlas sama. Kalau belum ikhlas ketika dengan orang lain dienakkan, ketika sendirian sembarangan. Itu ya, sampai kayak istilah orang Madura, kayak capung cawi. Bagaimana capung cawi? Serut, serut, serut. Sehingga juga banyak ketika Ramadan tarawih ya 10 menit selesai. Bahkan ada yang 8 menit sudah selesai. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita lepas, tidak mau komentar dengan mereka. Karena mereka ketika ditegur pun juga mengatakan dalil macam-macam. Kenapa? Dalil fikih itu banyak dan kita tahu dengan dalil-dalil itu. Akan tetapi ayo kita berbicara dari hati ke hati. Kira-kira sholat yang demikian di mana letak khusyuknya? Ingatkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah menyatakan aqimis sholata lidzikri? Tegakkan sholat dalam rangka mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya ingat dengan ini, dengan bacaannya dan gerakannya, ya ini masih sholat zahir. Sementara perjalanan Nabi dalam Mi'raj itu ya dari alam zahir ke alam batin sampai ke alam batinul batin. Itu. Sehingga disinilah menunjukkan level kita dalam beribadah kepada Allah. Ada yang ya sudah zahirnya kita ibadah. Ya, kita sholat 5 waktu termasuk Jumat dan lain sebagainya. Secara zahir sudah dilaksanakan. Yang seperti itu secara syariat sudah selesai kewajibannya. Akan tetapi apakah Allah menerima dengan ibadah kita? Nah, ini ada saringan yang lain, diantaranya ikhlas itu. Gitu. Jadi kalau tidak ikhlas, tidak karena Allah, ya Allah tolak. Kenapa? Hakikatnya sholatnya itu diberikan kepada selain Allah. Ketika sholat ya bagus karena ada orang lain, berarti dia nyembah makmumnya. Bukan, jadi kalau imam dia nyembah makmumnya, tidak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diajukan ke hadarat Allah Subhanahu wa taala ditolak. Kenapa? Allah pantang menerima sesuatu yang tidak diberikan kepada dirinya. Ya satu contoh. Jadi ada paket yang bukan untuk kita diberikan pada kita. Walaupun akhirnya ya yang memberikan ini Pak Posnya ini minta tolong diberikan ke orang lain, kita akan terima dengan ogah-ogahan dan nanti akan diberikan kepada yang punya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mau digituin? Ketika kita sholat untuk orang, karena yang di belakang jadi makmum orang hebat, orang berduit, jenderal atau pejabat-pejabat, maka dienakkan bacaannya, gerakannya dibuat gerakan yang ya seperti khusyuk dan lain sebagainya. Jadi ingat, yang tahu khusyuk atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menilainya. Termasuk juga ikhlas, Allah yang menilai. Kenapa? Allah yang dinilai ibadah seorang khususnya adalah bagaimana batin dia, hati dia ketika pertama siap-siap melaksanakan ibadah dan dalam proses ibadah. Itu. Ini contohnya karena diundang ke musola kecil, ya dalam hatinya musola kecil aja. Maka dia meremehkan. Begitu sampai di musola kecil atau di masjid kecil untuk mengimami sholat Jumat, ternyata di situ ada orang gede, ada pejabat, ada orang kaya dan lain sebagainya. Maka berubahlah hatinya yang tadinya
ogah-ogahan, langsung semangat. Karena apa? Ya, dengan demikian bisa PDKT dengan orang tersebut, yang notabene dengan PDKT itu dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Ketika ada pengaruh seperti ini, berarti aslinya, hakikatnya yang bersangkutan masih syirik, masih memandang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang lillah sholatnya, ada orang gede, tidak ada orang gede, jamaahnya banyak atau sedikit, sama. Kenapa? Hatinya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghadap kepada siapapun selain Allah. Jadi inilah para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Jadi nilai ya, ibadah kita adalah bagaimana hati kita dalam beribadah tersebut. Di samping juga tetap zahirnya ya, dari takbir sampai salam, bacaan dan gerakannya ya, harus benar. Termasuk bagaimana kewajiban kita dalam rukun ada namanya tumakninah. Jadi ketenangan dalam sholat tersebut, tidak gerusa-gerusu. Ya, sehingga ya gimana kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi apanya yang ini? Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat, kita dalam sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau secara fikih misalnya yang gerusa-gerusu itu tetap mau dibenarkan, okelah benar secara fikih. Tapi yang perlu disadari, kita dalam sholat itu secara khusus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menghadap bupati, bukan menghadap camat, bukan menghadap presiden, dan menghadap siapapun dari manusia. Kemudian pertanyaannya, kita bertamu ke rumah orang kalau gerusa-gerusu, kira-kira bagaimana orang yang kita temui tersebut? Apalagi kita butuh. Biasanya juga orang-orang kelas begini, pikirannya sholat itu ya untuk mendapatkan karunia dari Allah. Ya, kalau punya utang biar lunas utangnya. Kalau dia punya cita-cita ingin jadi orang kaya, biar jalan usahanya. Kemudian kalau dia ingin jadi pejabat, biar diterima sebagai pejabatnya, dan semua. Nah, sehingga tidak jarang, ya, bukan tidak jarang, kenyataannya orang-orang yang ibadahnya karena hal-hal tersebut yang menjadi tolok ukur ketika diberikan. Kalau tidak diberikan, merasa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga untuk yang alasan duniawi saja. Contohnya kita datang pada tetangga untuk minta sumbangan. Kita nyari donasi sumbangan untuk masjid misalnya. Kita datang ke rumah orang yang kita incar sebagai donatir. Begitu sampai, ya bawa proposal, tok-tok pintu sembarangan, tok-tok-tok. Begitu orangnya datang, Assalamualaikum, ini langsung ngomong, ya gerusa-gerusu, diberikan proposalnya, kemudian setelah itu, ya dia langsung Assalamualaikum. Kira-kira mau ndak tuan rumah tadi mau memberikan sumbangan, jika yang orang yang datang, orang yang gak gitu akhlaknya. Jadi menghadap manusia aja perlu akhlak, perlu etika. Lalu bagaimana menghadap Allah tanpa etika? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Sehingga tarawih 20 rakaat hanya 10 menit. Aduh. Yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat apa? Itu. Coba kita fikih yang mana yang membenarkan model-model begitu. Ya. Jadi itu juga yang perlu kita pikir, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita menghadap dengan cara yang benar aja, setelah itu tetap dinilai oleh Allah bagaimana kaifiat batin kita, hati kita dalam sholat itu. Sehingga ya yang bisa mi'raj dalam sholatnya hanya orang beriman. Bagaimana? Ketika sudah ikhlas.
Artinya tidak ada pengaruh ketika sholat sendiri dan bersama orang lain. Tidak ada pengaruh urusan apapun di dunia ini untuk memperbaiki sholatnya atau mengurangi kualitas sholatnya. Jadi dia murni sholat lillah. Kemudian selanjutnya dia juga berpikir etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadar kalau sholat itu menghadap Allah, maka etika sholatnya diperbaiki. Bacaannya diperbaiki, gerakannya diperbaiki, termasuk khusyuknya, ya, konsentrasi hatinya. Ketika melenceng dikit, hilang ingatannya kepada Allah, cepat ingat kepada Allah terus. Lah ini, ya, di antara makna jihadul akbar, jihadul nafs. Jadi jihad yang terberat itu, paling besar itu jihad menghadapi nafsu kita, terutama ketika sholat dan ibadah yang rata-rata hati kita langsung menyimpang kepada tujuan ibadah. Sebelum Allahu Akbar memang mau ibadah kepada Allah. Begitu Allahu Akbar datang ingatan-ingatan dalam urusan dunia, dalam segala bentuknya, baik yang maksiat maupun yang baik datang. Legetik walaupun perkara baik tapi diingat dalam sholat, ini sudah mengurangi nilai sholat. Jadi contohnya kita bertamu, kita tidak dilarang berbicara dengan orang, ya, misalnya kita menghadap seorang pejabat, 3 orang yang ya datang dari arah berbeda, kepentingan berbeda. Ketika berhadapan dengan pejabat, kita sibuk dengan berbicara dengan antar mereka, antar tamu, sehingga yang dihadapi tidak mendapatkan perhatian. Itu aja sudah menjadi nilai apakah kita akan diterima atau tidak keinginan kita. Lalu bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah karena Allah tidak terlihat kemudian kita mau seenaknya dalam sholat? Ya disitulah, ya, nilai sholat kita. Ketika kita sholat benar-benar lillah karena Allah, dalam hatinya dia mampu sholat karena mendapatkan pertolongan Allah, diberi waktu yang cukup, diberi ilmu yang benar tentang sholat dan i'tikadnya, diberi kesempatan dan lain, termasuk diberi tenaga, diberi karep, ya, mau beribadah. Ini semuanya milik Allah. Sehingga hamba yang benar-benar sadar dengan kondisinya ini, sholat dimanfaatkan karena itu adalah benar-benar karunia Allah yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Maka hatinya tidak ingat dengan apapun, murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sholat yang khusyuk, termasuk juga sholat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah berkenan menerimanya. Tapi kalau di hatinya masih ada selain Allah, ya Allah tidak akan menerima. Tapi kita sudah lepas dari tuntutan kewajiban. Oleh karena itu kalau belum khusyuk, belum seperti yang saya ceritakan, jangan putus asa langsung, oh kalau gitu sholat saya tidak diterima, ya udah tidak usah sholat. Ya jangan. Nah, kenapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita, dan kita selalu mohon kepada Allah dengan kekurangan-kekurangan kita, karena Allah Maha bijak dan Maha tahu. Maka ketika kita benar-benar mohon kepada Allah dengan sholat yang seadanya yang kita mampu, hati berdoa, ya Allah inilah puncak kemampuan saya, mohon diterima apa adanya, dan saya mohon tambahan nikmat-Mu berupa nikmat beribadah kepadamu. Sadar dengan ibadahnya, sadar bahwa ini karuniamu yang terbaik terhadap hamba-hambanya. Maka insya Allah bertahap, ya, ibadah kita ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga mencapai kondisi sholat itu laksana mi'raj, laksana bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Ketika Allahu Akbar, hatinya benar-benar merasakan kebesaran Allah, dan segala sesuatu tidak ada arti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada arti dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika membaca
Al-Fatihah, maka masing-masing ayat direnungkan arti dan maknanya, kemudian dijadikan dialog antara dirinya dengan Allah dengan ayat-ayat tersebut. Pujian kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ini memuji kepada Allah dengan pujian yang tertinggi, karena ini adalah kalimat-kalimat pilihan Allah. Setelah itu berdoa, komitmen kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menyatakan komitmen hanya kepada Allah. Ya. Beribadah dan hanya kepada Allah, mau minta pertolongan, tidak mau kepada yang lain. Yang diminta dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Nah ini maknanya luar biasa dan begitu sangat luas. Apa jalan yang lurus? Dinul Islam. Kemudian dinul Islam yang bagaimana? Dinul Islam yang murni hati kita, di mana dinul Islam itu asasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita ya benar-benar ihdinas siratal mustaqim, ya, maka kita benar-benar mohon kepada Allah ditunjukkan ke jalan yang lurus, ya, tidak minggok kanan, tidak minggok kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, murni lillah, ya. Itu siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh para orang-orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, ya, para arifin, dan juga para salihin. Ini tinggal kita mau diletakkan di level berapa dulu oleh Allah, ya. Kalau sudah masuk dengan salah satu ini sudah Masya Allah. Kemudian kita ingin selamat ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Yang dicontohkan orang-orang yang dimurkai orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya ngeyelnya kepada Allah. Sering mereka terlalu tidak takut kepada Allah, berjanji kepada Allah setelah mereka mendapatkan ancaman yang sangat dahsyat, mereka bilang takluk, jera, berjanji kepada Allah. Begitu sudah selesai yang menakutkan, hilang sudah janjinya, hilang komitmennya. Itu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Kenapa? Mengubah agama Allah dengan seleranya. Itu orang-orang Nasara. Ini para pemirsa rahimakumullah, kita beribadah kepada Allah, dan komitmen itu dinyatakan dalam suratul Fatihah yang kita baca ketika setiap rakaat kita menghadap kepada Allah, dan kita berdialog langsung dengan Allah dengan itu. Oleh karena itu, kalau sadar dengan dialognya, maka orang tersebut tidak akan berani berbuat aneh-aneh di luar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak sadar dengan yang dibaca, dengan maknanya, dan dengan siapa kita berbicara dalam sholat, karena tidak mi'raj, maka orang yang sholat dengan tidak sholat sama saja. Ya, habis sholat ya masih kenceng korupsinya. Ya. Oh, kalau pakai baju, ya baju koko macam-macam, ketika tampil di depan orang kayak orang suci. Tapi di belakangnya, di ruang kerjanya, ya dia berbuat korupsi, naudzubillah. Ya, itu. Jadi mereka yang kayak gitu, walaupun katanya sholatnya sekian-sekian, puasanya begini-begitu, ya itu hanya zahir, tidak jelas komitmennya dengan ibadah yang dia lakukan. Akan tetapi orang yang kelihatan sederhana, ibadahnya sedikit, tapi dia tampakkan komitmennya dengan ikrar, terutama dalam dalam ikrar suratul Fatihah tersebut, maka dia akan mendapatkan nilai reward dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah orang-orang yang beriman mendapatkan reward dengan sholatnya.
Tapi orang yang tidak beriman, ya dari sholatnya tidak menghasilkan apa-apa. Makanya orang yang beriman ketika sadar dengan yang dibaca, maka apa yang dijanjikan oleh Allah dalam sholat, inna sholata tanha anil fahsya. Jadi sholat itu mencegah dari dosa-dosa besar, fahisyah, dari perzinahan, dari minuman keras, dari narkoba, tercegah kalau kita sholat dengan benar. Itu. Kemudian wal mungkar, dan semua kemungkaran. Bagaimana contohnya? Maling. Orang yang sholat yang benar, sadar dengan sholatnya, dia tidak akan jadi maling, tidak akan jadi koruptor. Dan komitmen dengan segala kebaikan dan nilai, sehingga ketika dia berlomba tidak akan licik. Di depannya bilang tidak haus kekuasaan, tapi nyogok-nyogok ke sana kemari. Nah, ini kan munafik, licik. Gitu. Kenapa? Ya nggak sholat. Andaikan sholat hanya ya sholatnya formalitas itu. Tapi kalau sudah benar sholatnya, maka tercegah anil fahsya'i wal mungkar. Kemudian wala dzikrullahi akbar. Ya, jadi ada yang lebih berat, ada yang lebih penting daripada sholat, ada yang lebih besar pengorbanannya daripada sholat. Itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang ingatnya kepada Allah ketika sholat, ketika ibadah. Lepas dari ibadah sudah tidak ingat Allah. Tapi orang yang selalu ingat kepada Allah dalam segala langkah dan detik, denyut nadi dan nafasnya, maka itulah jihadul akbar, jihadun nafs. Bagaimana? Ya, dia bertahap mengurangi dominasi nafsu pada dirinya, kemudian bertahap naik, ya, dari nafsu yang mutmainnah ke radiyah, mardiyah, kemudian ke nafsu kamilah, sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu dari makhluknya. Demikian. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini ada yang dari Facebook, Bang. Iya. Apakah jika mau baca Jawharatul Kamal di luar wadifah wajib berwudu? Dan jika wajib, kenapa harus berwudu? Dari Abdul Mughni. Ini basis Rafidhah kok Jawharatul Kamal ini jauh nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa kita membaca Jawharatul Kamal harus punya wudu? Itu syaratnya baca Jawharatul Kamal. Adab membaca Jawharatul Kamal. Dengan adab ini, jadi kita kalau mau baca Jawharatul Kamal baik dalam wadifah, TikTok yang ingin bertanya dipersilakan. termasuk di luar wadifah, tetap harus punya wudu. Dan kalau pakai tayamum wadifahnya, ketika Jawharatul Kamal 12 diganti surat Fatih 20 kali. Kemudian ya juga ada pertanyaan, membaca Quran bisa dengan tayamum, kok Jawharatul Kamal harus punya wudu? Ini jadi banyak pertanyaan tentang Jawharatul Kamal. Jadi kenapa kok harus punya wudu kalau tayamum tidak boleh baca Jawharatul Kamal? Padahal kita baca Quran pakai tayamum bisa. Apakah Jawharatul Kamal ini lebih afdal daripada Quran? Tidak. Ya, sebagaimana Sayyidi Syekh radhiyallahu an jelaskan di Jawahirul Ma'ani, jadi Al-Quran kalamullah. Kemudian orang yang ibadah, terutama ibadah sholat, itu kalau tidak bisa wudu boleh dengan tayamum. Termasuk baca Quran, kalau tidak punya wudu
boleh dengan tayamum. Kenapa? Karena ini kebutuhan pokok manusia dalam kesehariannya. Jadi harus ada bacaan Quran dalam kesehariannya, minimal suratul Fatihah dan surat-surat pendek ketika sholat. Harus ada bacaan Quran. Kalau baca Quran tidak bisa dengan tayamum, maka orang yang tidak bisa wudhu tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, berarti putus. Jadi tertutup rahmat Allah bagi orang yang tidak bisa melaksanakan wudhu. Akan tetapi untuk baca Jawharatul Kamal ini perkaranya bukan untuk ibadah mahdhah, ya. Jadi orang tidak baca Jawharatul Kamal seumur hidup, ya, tidak terancam neraka. Sekali lagi, seumur hidup tidak baca Jawharatul Kamal, tidak tahu Jawharatul Kamal, tidak terancam masuk neraka. Tapi orang yang tidak baca Quran seumur hidup berarti tidak pernah sholat. Kalau tidak pernah sholat terancam masuk neraka. Karena luasnya rahmat Allah untuk baca Quran boleh dengan tayamum, tidak harus dengan wudhu. Ini yang pertama. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, adapun membaca Jawharatul Kamal ini madah li sayyidir rijal. Jadi Jawharatul Kamal fi madhi sayyidir rijal. Jawharatul Kamal ini pujian terhadap orang terbaik kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini perlu adab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung tinggi hambanya ini, sampai-sampai khusus membaca Jawharatul Kamal harus dengan adab yang benar. Di antara adab itu dengan wudhu, tidak boleh dengan tayamum. Jadi di sini kenapa kok tidak boleh dengan tayamum? Baca Jawharatul Kamal ini sama dengan mengundang hadirnya Rasulullah, atau lebih tepatnya kita minta izin untuk menjadi tamu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mau menjadi tamu khusus Rasulullah yang kekasih Allah, yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita harus melaksanakan etika-etika khusus, ya, yang diperintahkan oleh Allah kalau ingin bertemu dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya kalau kita baca Quran dengan baca Jawharatul Kamal. Jadi Jawharatul Kamal ini kenapa kok kita harus ada syarat begini begitu? Karena urusan Jawharatul Kamal ini adalah urusannya dengan Rasulullah, kekasih Allah yang dimuliakan dan disucikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah permasalahannya. Tapi ya di lain pihak, orang yang tidak baca Jawharatul Kamal tidak terancam masuk neraka. Tapi orang yang tidak baca Quran terancam masuk neraka. Makanya agar supaya ancaman masuk neraka ini bisa dikurangin, ya, ketika ada orang tidak mampu wudhu boleh tayamum. Kenapa? Rahmat Allah bagi makhluknya agar supaya tidak terancam masuk neraka. Tapi khusus bertemu Rasulullah harus punya wudhu, karena tingginya nilai Rasulullah di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jawharatul Kamal karena ketemu Rasulullah, ya. Adapun baca Quran, orang walaupun baca Quran asli dialog dengan Allah tapi tidak sadar berdialog dengan Allah, makanya dia boleh baca Quran dengan tayamum. Akan tetapi keutamaan Quran dengan Jawharatul Kamal, tetap Quran lebih utama. Karena saking utamanya Quran, ada rukhsah boleh tayamum. Itu. Tapi Jawharatul Kamal, ya karena kemuliaan Rasulullah tidak ada toleransi. Kalau belum memenuhi syarat, maka jangan baca Jawharatul Kamal. Kalau dalam wadifah baca surat Fatih 20 kali. Demikian.
Ya, ini ada dari TikTok, Bang. Dari Siti Komaria. Tolong jelaskan tentang surat Toha ayat 14. Yang itu yang innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu. Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu sudah jelas. Jadi kita nyembah kepada Allah, tidak nyembah kepada selain Allah. Jadi kita, walaupun kita nyebut nama Rasulullah, kita tidak nyembah Rasulullah. Perbedaannya ini dengan orang Kristen. Kita umat Islam menyembah Allah karena diperintah oleh Allah. Dan hanya Allah yang berhak disembah. Makanya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyatakan kul innani ana basyarum mithlukum. Artinya kepada Rasulullah kita tidak boleh nyembah kepada Allah, dan orang yang nyembah kepada Allah contohnya Rasulullah yang paling benar. Jadi tidak diterima orang menyembah Allah tanpa nyontoh Rasulullah. Itu. Tapi bagaimana nyembah kepada Allah? Ya harus kriteria tadi. Ya. Jadi ikhlas, kemudian dengan keyakinan yang penuh as-siddiq dan tumakninah. Khusyuk, ikhlas, itu minimal orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Facebook, Bang, dari Habib Terang yang Malaysia itu. Ya. Assalamualaikum, Abah. Kita memang coba berusaha sebaik mungkin untuk beramal karena Allah semata-mata, tetapi kita tetap juga memikirkan dosa dan kesilapan yang kita telah perbuat di masa lampau. Apakah salah berpikir demikian seolah-olah berputus asa dari rahmat Allah, ataupun patutkah kita hanya bersangka baik kepada Allah untuk waktu ke depan kita? Jadi itu apa ya? Bunyamin dalam kaidah beribadah kepada Allah, yaitu anjuran keseimbangan antara khauf dan roja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dosa. Jadi dosa ini bagian dari ciptaan Allah juga. Dan bagian dari keputusan Allah, kalau seorang hamba berbuat sesuatu yang dilarang maka menghasilkan dosa. Untuk apa Allah menciptakan dosa? Agar supaya hamba itu tidak sombong. Sekali lagi, agar hamba itu tidak sombong. Dan Allah paling benci dengan orang sombong. Orang yang tidak punya dosa sama sekali dan tidak merasa tidak punya ini. Ketika dia tidak merasa khawatir dengan nasibnya, ini bahaya. Makanya seorang hamba perlu ingat dosanya, dan dengan ingat dosa itu dia beribadah kepada Allah, tadarru, merendahkan diri kepada Allah. Kemudian perlu juga kita mengingat betapa Allah maha luas, sehingga setelah kita tahu dengan maha luas karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak putus asa dengan rahmatnya. Kita tidak putus asa untuk selalu berharap rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya. Allah contohkan, ada orang yang membunuh 100 orang, baru berangkat tobat, tengah jalan mati, lebih dekat 1 langkah dengan tempatnya bertobat, sudah dapat ampunan dari Allah. Ini orang membunuh 100 orang, kurang gede apa? Karena apa? Membunuh 1 orang sama dengan membunuh seluruh manusia dosanya. Ini 100. Terus bagaimana dosanya? Sangat-sangat besar. Akan tetapi Allah ingatkan, Allah maha besar. Jadi kita Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi dosa segede apapun kecil di hadapan Allah. Ketika kamu datang kepada Allah membawa dosa nyundul langit, ya, tahu nyundul langit?
Ya, jadi kalau ditumpuk dosanya sampai ke langit, saking banyaknya. Tapi ampunan Allah jauh lebih luas dan lebih tinggi daripada seluruh dosa yang Anda bawa, kalau benar-benar bertobat kepada Allah. Jadi itu. Tapi kalau kita sombong, merasa dengan ibadah kita bisa telah berhak dengan surganya Allah dan ampunannya, lah ini Allah tidak senang. Sehingga di hati kita harus selalu ada ingatan dengan dosa, sehingga timbul rasa takut kepada Allah. Tapi di sisi lain kita juga harus mengingat betapa Allah mempunyai rahmat yang sangat luas. Sehingga dengan rahmat itu kita mempunyai harapan. Ya, dengan yakinnya pada rahmat Allah kita punya harapan akan ampunan Allah, ridho, ya, dan cintanya kepada kita sebagai orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seninya beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai putus asa karena banyak dosa, tapi juga kita tidak boleh merasa aman dari makrillah karena banyaknya amal yang telah kita perbuat selama dalam hidup kita. Jadi kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang menjadi penentu segalanya. Jadi bukan amal kita, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya, dari Bunyamin. Ketika dalam perjalanan saya kebelet buang air kecil, akhirnya sekuit-sekuit tuh kayak ya keluar dikit lah, karena nahan pipis, nahan itu. Gimana caranya saya mau sholat, sedangkan tidak bawa salinan katanya. Ya. Jadi kan kalau buang air kecil dikit itu kan yang najis pakaian dalam aja kan? Iya, gak bawa salinan. Iya, kalau tidak ya kan sarung yang kan di balik sarung kan ada celana. Kalau hanya buangnya sedikit, ya sarung tidak najis, maka celana dibuka kemudian bersuci, wudu, maka bisa selesai. Bagaimana kalau ternyata banyak sampai merembes ke sarung atau ke celana, terus tidak membawa pakaian ganti? Maka jika seperti itu kita melaksanakan sholat semata-mata menghormati waktu sholat. Ya, sholat dihormatil waktu. Kita sholat biasa, menghormati waktu sholat, begitu pulang kita qadha. Demikian. Jadi begitu ya. Ini juga izin bertanya, bagi orang yang besar jiwanya dan baik dari mula hidupnya, sudah tentu keinginannya besar, contohnya ingin kepada keruniaan asror sebagai karunia dari wirid khusus. Kalau bagi saya yang merasa banyak kekhilapan dan dosa, jika mendapat ampunan dan maaf sudah cukup. Apakah salah jika saya tidak bercita-cita besar untuk meraih fadl dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tadi? Ini. Bagi orang-orang yang besar jiwanya dan baik dari mula hidupnya, tentu keinginannya besar, contohnya ingin mendapat karunia asror, karunia wirid khusus. Kalau bagi saya yang merasa banyak khilaf dan dosa, jika mendapat ampunan dan maaf dari Allah aja sudah cukup. Apakah salah jika saya tidak bercita-cita besar untuk meraih fadl dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi untuk yang di TikTok ya ada istilahnya kita ditutup ya, muhasabah atau ngukur diri. Bentar lagi mau end live. Ya, kita muhasabah atau ngukur diri. Ngukur diri. Ya, orang yang biasa muhasabah ngukur diri, kemudian menyesuaikan keinginannya sesuai dengan dengan kemampuan dirinya dan keadaan dirinya, itu lebih baik daripada orang yang tidak tahu diri. Ya, orang yang tidak tahu diri bagaimana? Ya, wong masih doyan dengan maksiat, masih sering berbuat yang makruh, berbicara asror. Nah, ini tidak ngukur diri. Kenapa? Asror ini sudah aslinya untuk para aulia kelas tinggi. Sehingga kalau ya ibadah zahirnya aja belentang-belentong sudah ingin yang aneh-aneh, ya itulah orang yang tidak ngukur diri. Sehingga itu sadar dengan kondisi dirinya,
tidak aneh-aneh, dengan tidak punya keinginan yang aneh, itu lebih baik daripada orang yang tidak tahu diri. Karena bicara masalah asror ini, kalau para syurafa, ya, saya alhamdulillah diberi oleh Allah kesempatan walaupun sebentar, ya, saya mendampingi Syed Muhammad Al-Kabir Khalifah Tijani yang di Maroko. Tidak tentu. Kemudian Karena dari beliau saya mendapatkan sering diundang orang, jadi kondisi di mana saya tadinya dia tergolong orang yang senang dengan ilmu asror. Bahkan ya pengalaman saya baik sebelum dan setelah Tijani, orang-orang yang ahli asror ketemu saya banyak memberi, ya, termasuk para masyayikh, termasuk juga ya para surofa yang senang ilmu asror banyak memberi kepada saya. Kemudian akan tetapi ternyata untuk mengerjakan asror tersebut ini memerlukan modal besar, sehingga saya dengan ilmu saya yang ya terbatas, sangat-sangat terbatas, termasuk juga kemampuan fisik saya yang ya fisik Asia, kata Syed Muhammad Al-Kabir, maka beliau dengan kebijakannya mengarahkan saya cukup banyak membaca salawat Al-Fatih. Kemudian kalau ingin dapat asrornya thariqah, beliau menganjurkan kepada saya agar supaya istiqomah berjamaah wadifah 2 kali sehari. Alhamdulillah di zawiyah ini kita baca wadifah tiap habis subuh dan habis maghrib. Dengan apa? Sudah tidak usah mikir asror. Mikir bagaimana kita ya menyempurnakan thariqah kita tanpa macam-macam, maka itu sudah cukup dan kita akan mendapatkan asrorut thariqah. Ya. Kalau kita membaca wirid asror ini perkara yang lain. Kita harus mempersiapkan fisik kita. Jadi fisik kita harus sehat. Ya, bukan hanya sehat, harus benar-benar fit. Syukron. Kenapa? Ya, asror, bacaan asror ini bacaan yang sangat tinggi radiasinya, sehingga kalau fisiknya tidak siap bisa kena. Oleh karena itu termasuk juga orang yang senang dengan ilmu asror tersebut, kalau abah nggak ada halangan apabila dia belum sampai cara berpikirnya dengan cara berpikirnya para arifin, dia nanti akan menjadi ahlul gharad. Jadi orang yang dalam ibadahnya punya keinginan-keinginan terutama duniawi. Ya, karena contohnya dalam asror itu bagaimana mendatangkan presiden ke rumah kita. Lah ada caranya. Itu. Jadi orang yang kaya, orang yang pejabat tinggi bisa tunduk. Ada caranya. Itu dalam ilmu asror. Akan tetapi dibalik kelebihan-kelebihan ini, ya kita harus mempersiapkan fisik kita. Ya contohnya ketika kita masak zaman dulu dengan minyak tanah, kita cukup memerlukan kompor, tidak perlu ini, walaupun kompornya berliputan minyak tanah tidak masalah. Tapi ketika transfer dari minyak tanah ke LPG, maka diperlukan alat yang benar-benar bisa meredam LPG itu, tabung LPG, dan juga perangkat-perangkatnya sehingga tidak terbakar. Kecepatan masaknya jauh lebih cepat kalau dengan LPG daripada masak dengan minyak tanah. Tapi resikonya lebih gede. Kalau kita masak dengan bahan bakar LPG pakai kompor, bisa dibayangin kebakar kan? Dan juga LPG-nya langsung hilang. Jadi LPG bisa disimpan di dalam tabung yang benar-benar tidak ada kebocoran di situ. Dan aman, ngeluarkannya juga dengan cara yang khusus. Demikian juga antara ilmu asror dengan ilmu yang biasa. Minimal dengan LPG, lebih tingginya lagi dengan nuklir.
Lihat kita pakai nuklir dengan alat LPG, terpapar semuanya. Lah itu asror kayak gitu, jadi bukan perkara kecil. Sehingga ya udahlah, untuk asror ini tolong, ini amanat. Saya nyampaikan ini amanat, bukan melarang Anda berbelajar asror, tapi amanat dari syurafa, dari Syed Muhammad Al-Habib, termasuk juga dari Syed Muhammad Al-Kabir, khalifah yang di Maroko. Kalau dengan khalifah yang di Ainu Madi, saya tidak banyak, hanya bertemu sekali, dan durasinya kurang lebih 1 jaman ketika kemarin ke Aljazair. Itu pun bukan di kediaman beliau, karena beliau ini sibuk. Kebetulan pas ada di hotel yang sama, alhamdulillah asistennya ya Syekh Al-Ahdar sama ya masih ponakan beliau Syed Ogbah ya, memfasilitasi pertemuan tersebut. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau. Akan tetapi ya kita tidak bisa ngomong banyak. Tapi yang bisa ngomong banyak saya dengan Syed Muhammad Al-Habib, karena kita perjalanan keliling di Ainu Madi seminggu. Kemudian dengan Syed Muhammad Al-Kabir ketika ke Indonesia, ya saya mendampingi beliau selama 1 bulan. Jadi banyak yang saya dapatkan dari beliau, pesan-pesan termasuk dengan asror. Ya di antaranya sekali lagi, kalau Anda ingin asror thariqah secara keseluruhan, tanpa membaca hizib, tanpa membaca asma, cukup ijtima wadifah 2 kali pagi sore, insya Allah ya dengan istiqomah tersebut kita akan mendapatkan rahasia-rahasia thariqah ini. Tidak harus berat-berat menyandang asror dan membaca bacaan-bacaan yang di situ mengandung asror. Ya. Pertanyaan tadi bagaimana? Ya kita sebagai ikhwan cukup sudah. Tidak perlu ngebayangin mempunyai asror dan sebagainya. Kenapa? Kata Syed Muhammad Al-Habib, asror itu untuk kalangan arifin, untuk kalangan al-arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Dan kita belum, masih jauh panggang dari api untuk asror itu rahasia di balik. Jadi aman, kita cukup ya. Kalau ingin dapat kelebihan dalam thariqah ini, maka perbanyak membaca wadifah 2 kali, perbanyak baca selawat fatih. Titik, tidak usah macam-macam kata beliau. Cukup. Ini ada pertanyaan terakhir, Bang. Kita bisa mendengar bahwa ada para syurafa atau khulafa kita membaca salawat fatih sehingga sampai belasan ribu, bahkan puluhan ribu kali dalam sehari. Apakah mereka ini mendapatkan izin khusus juga dalam pengamalan sedemikian itu? Ya, otomatis segala sesuatu kalau sudah khusus ada izinnya. Itu. Di samping memang sudah dasarnya yang bersangkutan ini memang mampu untuk itu. Jadi ini kerjaan rohani sudah. Ya, pekerjaan rohani, dan itu juga bagian dari asror. Jadi kemampuan baca salawat fatih ya. Ada yang tiap hari 100.000. Ada yang dari maghrib ke isya 50.000. Maghrib ke isya 50.000 ada, 100.000 ada. Ini. Terus bagaimana? Ya ini di luar jangkauan kita. Ya, kita nikmati saja, di antara pemimpin-pemimpin kita ada seperti itu, dan semoga kita kebagian berkah baru datang ditelat kemana dengan aja. Cinta kepada mereka. Ya, kalau kita ingin sampai ke sana, ya kita tadi ukur dulu diri kita. Ya seperti alat yang ada pada kita. Untuk masa apa bisa kita pakai LPG atau kita dengan kompor minyak tanah. Ya kalau alat yang ada pada kita masih kelasnya kompor minyak tanah, jangan diisi LPG, kebakar nanti. Demikian juga kalau alatnya baru mampu meredam LPG, belum bisa mampu meredam nuklir, jangan pakai nuklir, nanti celaka sendiri. Dan kita, yaitulah i'malu ala makanatikum. Bagaimana bekerja pada bidangnya masing-masing. Kalau dalam hal ini ibadahlah dengan kelasnya masing-masing, dan kita ya yang enak dalam berthariqah
Ya, kita ini tidak perlu baca Ismul A'zam, tapi kita oleh Allah diberi Ismul A'zam. Dalam wirid thariqah yang ada itu semuanya mengandung Ismul A'zam, dapat pahala Ismul A'zam. Dan kita tidak perlu pening-pening mikir dan menyandang beratnya Ismul A'zam. Sudah, itu aja, enak kan? Ya. Kalau kita masih mikir gimana agar supaya tahu Ismul A'zam, bagaimana kaifiatnya, yaitu badan kita, jiwa kita cukup hendak meredam dahsyatnya Ismul A'zam. Kalau tidak nanti ya seperti kompor gas dikasih LPG atau tabung LPG diisi nuklir, habis nanti. Demikian. Lebih cepon reng Madura lakon kan ya. Iya. Ya kayak gitulah. Ya kata orang Madura, lakon. Artinya pekerjaannya tekuni aja pekerjaannya. Kita ini kelas ya akar rumput. Ya. Jadi jangan bicara miliaran. Itu. Makanya ketika dengan debat Presiden Prabowo punya tanah sekian, itu sudah memang kelas dia. Entah gimana dapatnya urusan dia, tapi itu kelasnya kayak gitu. Dan orang yang punya kekayaan banyak, kalau memang mampu jiwanya meredam kekayaan yang ada pada dirinya, normal. Tapi kalau orang yang tidak punya jiwa besar, diberi kekayaan besar, gila. Tukang becak. Iya, ini jadi seperti kejadiannya tukang becak di Jember, ya ikhwan. Yang punya tanah diambil Belanda, diambil PTP itu dulu. Ya, karena kata ini, jadi Belanda matok-matok yang seenaknya aja kan, karena penjajah. Diambil, ini milik saya, ini perusahaan punya PTP, padahal punya masyarakat. Ya, ini ada ikhwan punya surat tanah dari kakek buyutnya yang dirampas Belanda. Lah begitu zaman Gus Dur diurus. Ya, ada yang melalui jalur kiai, nanti ada yang bisa membantu diurus sampai ke Jakarta. Sudah berhasil, baru dengar berhasil, kemudian dengar ada orang mau nawar pada saat itu 300 juta. 300 juta. Kan seharga satu mobil aja kan? Dia sudah tidak bisa tidur. Gimana ini? Nanti uangnya mau diletakkan di bank, ada kejadian uang di bank lenyap. Dibawa pulang, takut dirampok. Dibeliin sapi begini, jadi pas itu. Sehingga kata istrinya, kalau tidur yang dikasih bantal kakinya. Tengah malam bangun bawa cakul berangkat ke sawah. Artinya sudah tidak normal. Akhirnya jam 2 malam istrinya datang ke kiai minta tolong, kiai suami saya sudah tidak normal. Apa ya, gara-gara dengar tanahnya ditawar 300 juta. Kenapa? Hanya tukang becak, tiap hari duitnya paling banyak 200.000 masuk. Berbicara miliaran, berbicara ratusan juta, udah tidak mampu. Demikian juga kelas kita dalam ibadah kepada Allah. Ya, kenapa kok tidak dijelaskan terlalu ini? Kalau kita berbicara pahala thariqah dan macam-macam, ini di luar jangkauan kita. Sehingga ya kalau kita akhirnya ada ikhwan yang dikit-dikit asror, bagaimana ini, bagaimana kalau bertemu saya Kanjeng Nabi, padahal ya dia syarat-syarat untuk itu belum memenuhi syarat. Itu. Ya demikianlah kita. Yang penting tahu dulu, nanti lebih dari itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan ngurusin. Demikian. Sudah cukup, Bah. Baik para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Ya pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semuanya. Semoga menjadi tambahan wawasan kepada kita, dan kita intinya ya adalah ada satu harapan ya yang ada pada diri kita, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua husnul khatimah, mentakdirkan kita sampai dengan akhir hayat kita tercatat menjadi murid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.